Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Gresik, selamat pagi. Kali ini kita di podcast yang ke-23 ini Gresik dengan saya Gadis sebagai host di podcast kali ini yang sudah pasti hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan jenius cilik gitu. Dan hari ini juga ditemani oleh ibu guru sebagai pendamping tamu kecil kita. Oke, mungkin bisa disapa ke penonton, adik. Hai semua. Hai. Oke, jadi bintang tamu kali ini namanya Alvino ya? Iya. Alvino dipanggilnya siapa? Vino. Vino merupakan peraih gold medali atau medali emas dari Olimpiade Sains Nasional tingkat Jawa Timur 2026. Gimana kabarnya Alvino hari ini? Baik. Seneng nggak bisa diundang ke podcast ini? Seneng karena pertama kali di podcast. Oh, pertama kali juga. Oke. Selain Alvino kan jadi peraih medali emas matematika, ada nggak pelajaran yang Alvino sukain selain matematika di sekolah? Olahraga. Olahraga suka. Atletis ya berarti Vino. Kalau dikasih pilihan satu nih, mau 1 jam buat belajar matematika atau 1 jam buat di pelajaran olahraga? Susah. Pilihan yang Iya. susah. Pilihan yang susah. Karena pengen dua-duanya. Oke. Alvino sekarang kelas berapa? Kelas 5 SD. Oh, berarti waktu di Olimpiade ini kelas 5 SD juga? Kelas 4. Kelas 4. Nah, kan Alvino kelas 5 udah bisa meraih medali emas di tingkat nasional, tingkat Jawa Timur. Kalau boleh tahu, Alvino pertama kali suka banget sama pelajaran matematika nih dari kapan? Dari kelas 1 setelah saya memenangkan lomba matematika. Oh, jadi lomba dulu baru suka matematika. Oke. Apa sih yang bikin Alvino suka sama pelajaran hitung-hitungan kayak matematika gitu? Soalnya aku waktu seumuran Alvino bahkan aku nggak suka sama matematika, apalagi hitung-hitungan gitu. Apa yang buat Alvino semakin suka nih sama matematika? Padahal kan ya kalau menurut aku hitung-hitungan tuh rumit, susah. Karena menurutku lebih gampang daripada pelajaran yang lain. Gafalinnya lebih dikit. Oh, jadi Alvino nggak suka yang hafalan pelajaran yang banyak menghafal itu? Iya. Jadi sukanya yang hitung-hitungan, rumus-rumus gitu suka? Oke. Nah, kalau di ibu guru nih, Iya. Bu guru siapa? Bu Pipit. Bu Pipit. Iya. Baik, Bu Pipit. Nah, kalau dari sisi Bu Pipit sebagai pendamping, sebagai guru, kapan pertama kali melihat Alvino nih punya kemampuan yang sangat dalam di bidang matematika ini? Ya, sudah disampaikan tadi waktu di kelas 1 itu baru pertama kali di sekolah kita itu ada anak kelas 1 yang sudah jago matematika. Awalnya kita terlihat dari awal dia memenangkan lomba, dia sampaikan ke pihak sekolah, ternyata ada anak kelas 1 yang masih di kelas 1 sudah dapat medali emas ya, Iya. Iya, bahkan sempat di kelas 2 yang dapat piala besar itu. Kelas 1 Oh juga. iya, kelas 1 juga dia dapat piala besar itu tingkat nasional yang terbaik emas pertama. Pada waktu itu dia masih kelas 1. Nah, itu baru dari situ kita ambil untuk kita kita beri pendalaman lagi, kita beri pembinaan sampai akhirnya di kelas 4 itu juga terulang lagi prestasinya. Terulang lagi. Iya, juga ini sebagai tim OSN Kabupaten Gresik mewakili provinsi kemarin. Oh, mewakili Iya. Kabupaten Gresik itu Iya. sangat keren sekali. Tapi sayang di provinsi dari Kabupaten Gresik belum ada yang sampai ke nasional. Mungkin tahapan setelah ini mungkin bisa. Makanya itu dari kelas 4 itu sudah mewakili tim kabupaten. Nanti di kelas 5-nya semoga nanti bisa ke
nasional bahkan sampai internasional. Ini pembinaan untuk persiapan ke internasional di kelas 5 Internasional. besok. Wah, keren sekali Doanya, Bu. iya. Semoga lancar terus ya Iya. Vino Iya, perkembangan amin. ke tahap itu. Nah, dari sekolah juga pas tahu kalau Vino punya bakat di bidang itu, bagaimana sekolah itu mengembangkan bakatnya Vino itu Ibu untuk meraih lebih dalam kemampuannya sampai ke lomba-lomba olimpiade itu. Nah itu di sekolah kita itu ada namanya bimbingan prestasi. Jadi untuk siswa-siswi yang memiliki bakat di bidang akademik, nanti kita akan berikan pembinaan di setiap hari Jumat itu berupa ekstrakurikuler. Di situ ada pembinaan matematika, IPA, bahkan sekarang juga ada bahasa Inggris. Nah, Vino ini mulai ikut pembinaan matematika dari kelas 3. Pembinaan rutin setiap hari Jumat. Nah, nanti setelah ada misalnya ini ada lomba yang butuh pembinaan lebih, nanti kita akan fasilitasi dengan memanggil pembina dari Kabupaten Gresik atau dari luar sekolah, di luar Bapak Ibu guru sebagai pengalaman tambahan buat anak-anak dalam menghadapi nanti lomba. Jadi sekolah ya memberikan semua fasilitas yang diberikan untuk anak-anak untuk mendukung semua prestasi bakat dan minat ya anak-anak baik bidang akademik maupun non akademik. Jadi pembinanya itu dari luar ya Bu, bukan? Iya, ada dari luar, ada dari guru kita sendiri gitu. Jadi kan bervariasi ya. Nanti barangkali dari dalam guru kita sendiri dapat materi A, nanti dari luar dapat materi B sebagai tambahan gitu. Untuk bimbingan prestasi sendiri dimulai di hari Jumatnya jam berapa sampai jam berapa itu? Kalau Jumat itu setiap habis selesai sholat Jumat 1:30 sampai jam 3. Itu setiap Jumat masuk kegiatan ekstrakurikuler. Iya, nanti baru ada event lomba yang membutuhkan pembinaan lebih di luar jam ekstra tadi. Iya. Jadi sekolah sangat mendukung sekali. Iya, sangat mendukung sekali, bahkan sampai manggil pembina dari luar itu juga bagus sih. Kabupaten juga dipanggil ke sekolah sebagai tambahan materi buat anak-anak. Semakin diasah gitu. Iya. Untuk tiap mau mendekati kompetisi atau olimpiade gitu, ada nggak sih Bu pola khusus yang dari sekolah itu, kayak pola latihannya atau kayak di drill harus gimana gitu dari pihak sekolah buat persiapan? Iya, biasanya kalau mau lomba itu dipanggil ya, waktu ada pembelajaran di kelas kita panggil, kita taruh dalam ruangan, kita buat pembinaan biasanya 2 jam lebih ya. Ya sekitar 2 jam. 2 jam lebih, ditaruh di dalam ruangan khusus bersama ibu pembina, kita beri latihan soal, kita beri pendalaman, pembahasan, seperti itu. Tapi itu terus berulang. Jadi misalnya 1 minggu kadang 2 kali, kadang 3 kali. Itu kalau menjelang lomba. Itu. Iya. Kayak di apa ya bahasanya, kayak harus di-push gitu. Iya, harus di-push seperti itu. Memang seperti itu, harus ada pengorbanan untuk kita meraih prestasi. Nah, kalau kayak ada di tambahan kelas itu ada nggak sih Bu? Agak kan kita juga nggak mau kan anaknya juga tertekan menjelang itu olimpiade itu. Tapi kita pembinaan meskipun di-push dengan 2 jam, tapi kita santai ya, ya. Iya. Nggak ada yang harus serius. Enggak. Kita bina serius tapi santai. Jadi supaya anak-anak nanti nggak tegang, nggak terlalu aduh susah, aduh habis ini pelajaran, aduh habis gitu. Jadi kita bikin santai ya anak-anak biar enjoy gitu. Biar nggak tertekan nanti belajarnya. Oke, bagus. Nah, waktu bukan awal kayak latihan menjelang mau olimpiade nih, Alvino pernah nggak merasa kayak tiba-tiba aduh kok aku ngerjain soal kok salah terus, kok banyak yang salah gitu, pernah nggak Alvino? Pernah. Pernah kayak gitu. Terus kalau kayak gitu biasanya Alvino tuh ngapain biar nggak aduh kok aku salah terus sih, kok padahal kemarin aku bisa, kok tiba-tiba sekarang ini salah. Biasanya itu soalnya tak lewatin, aku ngerjain yang gampang dulu aja, terus kalau udah semua baru tak coba lagi sampai bisa. Jadi kalau ada nemu soal yang sulit dilocatin gitu ya? Iya. Oke.
Nah, sekarang tadi kan udah bahas tentang persiapannya menjelang persiapan lomba. Nah, sekarang aku pengen tahu waktu Alvino menghadapi di hari H waktu lomba itu. Apa yang Alvino rasain waktu nyampe di tempat waktu hari H? Apa ada perasaan kayak dredeg gitu nggak? Ada, karena takut nanti soalnya susah terus gak bisa jawab. Tapi juga ada senengnya karena Senangnya bisa kenapa? sampai Jalan-jalan. sana terus bisa nanti menang. Pesertanya banyak nggak waktu itu yang di Banyak. Olimpiade? Kamu nggak rasa, aduh pesertanya banyak, kira-kira aku bisa nggak ya? Kamu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Pernah. Pernah. Pernah ada kayak ada perasaan takut lah ya. Ya, Nah, Alvina waktu lomba itu pernah nemu nggak kayak, aduh kok soalnya beda banget dari yang pernah aku pelajarin waktu latihan tuh, ada nggak soal yang kayak gitu? ada. Oh ada soal kok beda sih dari yang yang dari latihan itu. Terus cara kamu ngerjain soal yang kayak sulit itu gimana, yang nggak pernah kamu temuin waktu latihan tiba-tiba ada, itu kamu gimana? Itu aku coba sebisa aku coba buat rumus sendiri. Oh, buat rumus sendiri. Jadi kamu kayak olah gitu, sepokoknya sampai tahu jawabannya kayak gimana. Nah, waktu hari H itu pengumuman selang dari lomba sampai ke pengumuman juara itu berapa lama? Langsung di hari itu juga apa? Langsung di hari itu. Langsung di hari itu juga pengumumannya. Nah, waktu namamu disebut waktu jadi juara, perasaan kamu tenang? Sangat senang karena bisa mewakilkan Gresik, sekolah dan lainnya untuk memenangkan lomba. Seneng banget ya berarti di hari itu waktu nama Alvino dipanggil jadi juara modelis. Nah, kalau Alvino bisa pilih satu orang nih yang pengen Alvino ucapin terima kasih di hari ini, Alvino pengen ngucapin itu ke siapa? Ke orang tua. Ke orang tua. Kalau boleh tahu mungkin orang tuanya nanti bisa ngelihat podcastnya, mungkin bisa kasih satu atau dua kalimat ucapan terima kasih Alvino bisa nyampe ke tahap ini peraih God Modalis. Saya berterima kasih untuk orang tua karena telah mendukung, menyupport dan membantu saya agar saya bisa memenangkan lomba-lomba dan sampai di tahap ini. Iya, emang agak sedikit malu. Iya. Iya, aku emang semurannya gitu, Iya. saya juga malu-malu kan Ibu. Nah, tadi kan udah dengar dari persiapan Alvino sampai Alvino waktu hari H menjelang lomba. Nah, dari Ibu guru sendiri ada nggak yang sekaligus mendampingi sosok Alvino sampai ke tahap ini? Apa yang buat Alvino bisa mencapai prestasi ini di umurnya yang masih sangat jauh belia ini? Saya lihat nih ketekunannya dalam belajar sama disiplin dia belajar. Jadi memang dari orang tuanya juga mendukung untuk kegiatan Vino mengikuti lomba atau mendukung kegiatan untuk tambahan pembelajaran di sekolah. Jadi memang disiplin. Tadi ada kalanya itu mengerjakan waktunya pembinaan ya harus pembinaan. Nanti waktunya mengikuti pembelajaran di kelas ya harus kembali ke kelas. Jadi memang disiplin dan tanggung jawabnya Vino memang sudah terbentuk dari kecil. Iya. Iya. Jadi di dalam belajar. Jadi nggak pernah gitu ya Bu kayak aduh malas, aduh malas hari ini ikut impres itu apa, pernah nggak ada waktu itu absen gitu Vino? Kalau absen biasanya bukan malas ya, ada kegiatan lain di Iya. luar itu biasanya. Bentrok kegiatan lain Iya, gitu. bentuk kegiatan lain nanti izin tidak mengikuti. Kalau bolos berarti belum pernah ya Bu? Iya, masih Berarti belum sangat- pernah. Itu sangat tadi, tekun sekali. disiplin dan tanggung jawabnya itu memang sudah dididik dari orang tuanya dari kecil ya. Jadi memang hasilnya bisa dilihat sekarang. Buah dari ketekunan itu Dari sendiri bisa ketekunan, dilihat. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah anak yang memiliki kemampuan akademik kayak Alvino ini harus selalu diarahkan untuk menjadi
juara gitu di suatu kompetisi? Kalau diharapkan menjadi juara itu kan istilahnya hadiah buat kita ya. Kita selama mengikuti lomba, kalau dapat juara alhamdulillah, kalau tidak juga kita sudah mendapatkan pengalaman yang berharga dengan melawan beberapa anak yang memiliki tentu yang terbaik dari yang paling baik itu kan. Jadi pengalaman kita, jadi tidak harus anak-anak yang mengikuti kita persiapan dari lomba harus nanti hasil endingnya harus juara, tidak. Tapi kita kan punya tahapan mungkin ya. Kalau saat ini belum bisa meraih, kita akan menambah pengalaman dia nanti untuk kedepannya bisa mengikuti lagi lebih baik. Nah itu tadi. Dan untuk harus jadi juara, memang untuk lomba memang tujuan akhirnya juara, tapi kalau tidak masih ada kesempatan yang berikutnya. Jadi yang paling dinikmati prosesnya. Prosesnya dulu, kita berproses terlebih dahulu. Untuk buah dari proses itu kan bisa dilihat dari seberapa proses yang seberapa besar kita berproses, berapa besar kita mau untuk melawan atau menekuni tadi, disiplin, bertanggung jawab itu tadi. Itu tadi berproses dulu, baru nanti bisa kita menikmati hasilnya. Habis ini aku bikin kuis cepat, nanti kamu jawab cepat-cepat. Ya. Oke. Gitu. Ini beberapa medali yang sudah diperoleh Alvino. Ini ada medali emasnya. Ini ada medali perak ya. Iya, perak. Ini juga medali emas. Terus ini yang tahun kemarin. Maksudnya yang kelas 4. Yang kemarin bulan April di Jakarta. Iya, ini perwakilan banyak nih. Perwakilan dari Gresik ini berarti? Iya, dari Gresik ada beberapa yang berangkat, salah satunya ini dapat medali. Banyak ya, no? Hampir satu tempat gedung itu full punya Alvino mendominasi itu. Ya, alhamdulillah dapat medali emas. Oke, sekarang aku mau ngetes seberapa cepat Alvino menebak kuis matematika ini. Jadi kuisnya macam-macam, mungkin ada sekitar 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Ada perkalian sama pembagian. Oke. Alvino siap? Siap. Oke, 20 kali 7? 140. Bener, bagus. 100 kurangi 37? 66. 63 ya. Oke, lagi 144 dibagi 12? 12. Oke, benar. Oke, lagi. 8 kali 7? 56. Benar. 12 kali 15? 180. Oke, benar. Jadi nggak usah diraguin lagi, emang Alvino juaranya. Oke, sebelum kita menutup acara ini, karena kita udah tahu dari tahapan-tahapannya Alvino, mulai suka matematika seperti apa, hingga persiapan lomba, hingga waktu meraih juara-juara itu. Nah, di Alvino, sebelum kita tutup, ada banyak mungkin teman-teman seusia Alvino sendiri, terutama aku waktu seumuran Alvino itu sangat susah belajar, bahkan kalau dihadapkan sama pelajaran matematika ini sangat kayak tidak mau gitu. Nah, Alvino boleh kasih tahu satu tips untuk teman-teman yang merasa kesulitan, yang merasa bahwa matematika itu sulit. Alvino mau bilang apa ke teman-teman semua? Gak apa-apa ngerasa kalau matematika sulit, karena masih ada lomba-lomba lain yang mungkin cocok untuk kalian. Lalu kalau ingin berprestasi dan menang lomba seperti aku, rajin belajar, jangan pernah malas untuk belajar. Lalu kalau misalnya gagal atau kalah, tidak apa-apa, karena itu hal yang wajar. Menang kalah itu wajar. Udah. Nah, kan Alvino udah meraih beberapa medali nih. Ada nggak target setelah ini Alvino tuh pengennya
cita-citanya apa, target selanjutnya, aku mau pengen ke tingkat internasional misalkan, atau sampai ke Ya. apa gitu, ada nggak? Saya mungkin ingin juara matematika di tingkat internasional agar bisa membanggakan Indonesia. Oh, sampai menjadi perwakilan Indonesia Iya. ya, Vino. Keren-keren. Tetap semangat terus ya belajarnya, berarti semangat. Nah, dari cerita Alvino tadi kita belajar bahwa menjadi juara bukan hanya soal pintar menjawab soal saja, tapi ada proses belajar, latihan, keberanian menghadapi kesulitan, dan tentu saja dukungan dari guru serta orang-orang di sekitarnya. Terima kasih banyak Alvino sudah hadir di podcast ini Gersik. Terima kasih juga untuk Ibu Guru yang juga Ya, sudah sama-sama. mendampingi dan berbagi cerita bersama kami. Buat Sobat Ini Gersik, semoga cerita Alvino hari ini bisa menjadi inspirasi bahwa usia muda bukan batas untuk meraih prestasi yang banyak. Yang penting adalah mau belajar, mau berusaha, dan jangan takut salah dan jangan gampang menyerah. Jangan lupa ikuti terus podcast Ini Gersik untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Kalau menurut kalian cerita Alvino hari ini sangat keren, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Gadis sebagai host podcast Ini Gersik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.